Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Arfan dari Universitas Krishna Udayana. Dan hari ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu deepfake dan ancaman manipulasi digital. Baiklah, jadi deepfake ini adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) yang dimana khususnya ini yaitu deep learning. Dan deepfake ini memungkinkan seorang untuk membuat sebuah video, bisa gambar juga, atau juga sebuah audio palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Dan nama deepfake ini berasal dari gabungan kata deep learning dan fake, yang dimana digabung menjadi deepfake ya. Dan cara kerjanya yaitu deepfake ini mengumpulkan data wajah dan suara target tersebut, yang dimana data tersebut dilatih dengan model AI dan kemudian menggabungkan hasil output ke dalam sebuah audio atau video, yang dimana audio atau video tersebut hampir mirip dengan yang aslinya, dan wajah target tersebut bisa diganti-ganti dengan wajah yang lain. Dan kemudian potensinya atau manfaat deepfake itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi yang pertama ada di industri film, yang dimana manfaatnya itu dapat mengganti wajah seorang aktor dan menciptakan efek usia. Nah, jadi sebenarnya sangat berguna sekali ketika misalkan aktornya tersebut sudah meninggal dan dia dihidupkan kembali dengan menggunakan deepfake, walaupun sebenarnya tidak ada etikanya ya. Dan kemudian menciptakan efek usia, misalkan aktor tersebut sudah tua dan kemudian kita bisa membuatnya menjadi lebih muda menggunakan deepfake. Dan kemudian ada pelestarian sejarah, yang dimana kita menghidupkan kembali tokoh sejarah untuk edukasi, dan ini bisa dilakukan ya, mungkin kita bisa melakukannya dengan tokoh-tokoh sejarahnya. Dan kemudian ada dari sisi simulasi dan pelatihan, yang dimana dalam dunia medis, militer, dan pendidikan. Jadi sebenarnya manfaatnya ini cukup banyak ya untuk deepfake. Oke, selain ada manfaatnya dan pastinya deepfake ini sangat bahaya, yang dimana bahayanya juga lebih banyak dibanding manfaatnya, yang dimana deepfake ini dapat menyebarkan disinformasi dan hoax, yaitu berupa video palsu dan audio palsu tersebut, dan kemudian dapat melakukan penipuan keuangan seperti meniru suara CEO untuk transfer dana. Kemudian pastinya pencemaran nama baik dan pelecehan digital, terutama dalam bentuk deepfake pornografi. Dan kemudian manipulasi politik seperti memasukkan ucapan atau tindakan tokoh publik ya, seperti menjelang pemilu. Dan kemudian seperti krisis kepercayaan digital, karena deepfake ini terlalu asli kelihatannya dan hampir mirip dengan yang aslinya, pastinya sulit membedakan yang mana yang nyata dan palsu. Oke, cara mengenali deepfake. Baik, Kak. Jadi caranya ini ada 4. Yang pertama ada analisis visual dan suara, yaitu dengan mengenali pola aneh pergerakan mata dan ekspresi. Jadi biasanya video deepfake ini suaranya itu kurang bagus dan terlalu kosong dibanding dengan yang aslinya, atau mungkin pergerakan wajah atau posisi matanya itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Jadi masih ada sedikit perbedaan antara yang asli dengan yang deepfake. Dan kemudian untuk penggunaannya kita bisa menggunakan software pendeteksi AI. Jadi ada AI yang mendeteksi apakah video tersebut deepfake atau tidak. Atau kita juga bisa memverifikasi sumber konten tersebut, apakah sumbernya ini terpercaya atau tidak. Dan kita juga bisa melatih literasi digital bagi masyarakat yang mungkin belum mengenali apa itu deepfake. Jadi mereka tidak mudah percaya atau salah sangka dengan adanya deepfake ini. Oke. Nah, upaya untuk melawan deepfake. Jadi yaitu tadi ya, yaitu dengan AI
yaitu dengan mendeteksi defect tersebut. Kemudian menggunakan hukum dan regulasi, dan yang pastinya literasi digital bagi masyarakat, dan pastinya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk undang-undangnya di Indonesia sebenarnya sudah ada undang-undang untuk hal defect ini ya, yaitu ada di UU ITE, ada di RUU Pelindungan Data Pribadi, dan pentingnya regulasi digital yang kuat. Kesimpulannya, jadi defect ini bisa dibilang sebuah inovasi dan juga beresiko, yang mana sebelumnya banyak manfaatnya, tapi resikonya juga besar, seperti pemalsuan video atau pemalsuan audio yang sebelumnya. Dan pentingnya kesadaran digital bagi masyarakat yang mungkin belum tahu apa itu defect, dan butuh kolaborasi hadapi ancaman. Baiklah, saya ada video dari YouTube, itu contoh defect. Di sini saya mengambil video dari channel bernama Lip Synthesis, di mana ini video seorang Bill Gates yang sedang berbicara. Jadi ada komparasi antara yang original dengan yang defect-nya. Can be done in a way that none of those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Yang original pastinya suaranya lebih beremosional dibanding yang, jadi kelihatan ya antara defect dan yang original. Ini yang original, yang ini defect. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.